Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi lewat radio Masjid Agung Jami'. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang membawa manfaat, maslahat baik kehidupan pribadi kita, keluarga kita, kaum muslimin pada umumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah yang terakhir yang memberi petunjuk pada kita untuk mengikuti jalan keselamatan baik di dunia ini, lebih-lebih jalan keselamatan menuju alam akhirat nanti. Bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang lalu itu menjelaskan orang-orang yang sudah di alam akhirat itu, orang-orang yang durhaka, orang yang tersesat itu minta pada Allah supaya menunjukkan orang-orang yang membawa dia sesat. Arinal ladzina adallana minal jinni wal insi. Ada yang menyesatkan itu jin, ada yang menyesatkan itu manusia. Contoh gampangnya saja, nonton bola itu enggak dilarang, tapi kalau di samping nonton bolanya itu ada udunya, taruhannya, itu yang dilarang. Siapa yang ngajak, nanti nasibnya seperti itu. Orang-orang disesatkan tuh minta untuk jadi bincik di bawah kakinya gitu. Ayat berikutnya ini sebaliknya dari ayat yang sudah lalu, ayat 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah. Ya, intinya sama aja dengan kita bersyahadat ya. Summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun pada mereka malaikat-malaikat. Ya, kita yakin ya sekitar kita ini ada malaikat menyaksikan kita lapor pada Allah. Ya, di Masjid Jami' ini ada sekian orang yang mengikuti takhim, mempelajari kalamullah Al-Quran, itu dilaporkan. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya, ini bank-banknya malaikat pada orang-orang yang beriman dan istiqomah di dalam imannya. Ya, belum selesai ucapan malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia. Ya, saya katakan tadi sekitar kita ini ada malaikat. Wa fil akhirati, dan di akhirat, walakum fiha, dan bagi kamu di sana ya, di surga nanti, ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu inginkan. Ingin apa saja keturutan gitu ya. Di dunia ini kan kadang-kadang kita ngempet ya, ingin terbang ke Afrika Selatan aja nggak punya duit ya, cukup melihat di televisi ya. Walakum fiha ma tad'un, ya. Dan bagi kamu juga di sana di surga nanti apa yang kamu minta. Di samping yang diingini, yang diminta tersedia lengkap. Tidak ada kekurangannya. Ingin teh ada, ingin kopi ada, ya, ingin khomer ada di sana. Dan itu dia. Ya, khomernya surga itu untuk orang-orang mukmin yang istiqomah itu ada. Kalau di dunia dilarang minum khomer, di sana itu minuman apapun itu tersedia. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ya, ini gambaran sebaliknya dari siksa-siksa yang dihadapi orang-orang yang kafir dan durhaka. Ya, firman Allah di atas yang menegaskan sesungguhnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyahadatain, lisannya, hatinya membenarkan. Ya, lidahnya mengucapkan Tuhan kami hanya Allah. Rabbunallah. Ya. Ucapan itu sebagai cerminan ya di hati tentang kekuasaan Allah. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa menciptakan alam semesta yang
Seolah-olah tidak terbatas, ya seolah-olah, tapi terbatas alam semesta itu. Yang tidak terbatas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa miliar bintang? Ya, itu miliaran. Ada yang sudah diketahui, banyak juga yang belum diketahui. Ya, bumi kita ini saja dengan segala macam isinya, para ilmuwan apapun itu belum bisa menemukan semuanya. Ya, paling-paling mungkin 60-70%, yang 30% masih misteri, rahasia yang terus dicari. Ya, baik itu yang bawa manfaat maupun yang bawa mudarat, ya, bibit-bibit penyakit itu kenapa kok ada penyakit AIDS? Ya, kenapa kok orang itu sekarang banyak sakit stroke? Ya, itu dicari terus oleh ahli-ahli bidang kesehatan, cari obatnya. Itu pun sudah tersedia. Likulidain dawa, setiap ada penyakit ada obatnya, ada kecualinya. Ya, sakit tua dengan sakit mati itu nggak ada obatnya. Ya, kalau orang makin tua ya sudah begitu itu. So, kalau manusia muda terus malah repot, ya. Buminya ini akan penuh. Ya, ada yang mati itu kan ngurang, nih, entah matinya tenggelam, tabrakan, ya, mati sakit. Ya. Itu supaya ada pergantian. Toh jumlahnya masih tetap bertambah dari waktu ke waktu. Indonesia itu 235 juta jiwa kurang lebih, ya. Nggak bisa sensus itu mesti pasti sekian, nggak bisa. Baru dicatat mati, ibunya hamil sekarang dicatat masih hamil, beberapa jam lagi lahir, ya. Kan nggak mungkin, ya, sensus itu pas, itu nggak bisa. Ya, jadi orang yang mengucapkan Tuhan kami hanya Allah itu merupakan cerminan, ya, dari hatinya yang mengakui kepuasan dan keesaan Allah. Gusti Allah namung setunggal, boten kalih. Ya. Itu ditegaskan qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian mereka mohon, ya, orang-orang yang sudah beriman itu atau bersungguh-sungguh beristiqomah meneguhkan pendirian mereka dengan melaksanakan tuntunannya. Ya, bukti istiqomah itu manut, kongkon salat, ya. Suruh silaturahim, suruh mencari rezeki yang halal, cari rezeki yang halal. Dilarang berjudi, tidak melakukan judi. Dilarang berzina, tidak. Itu namanya istiqomah. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi sejauh-jauhnya. Ya, apa? Untuk mereka, maka buat mereka, ya, tidak seperti orang-orang ahli durhaka, teman-temannya buruk yang ngajak itu, ayo kumpul-kumpul udu mumpung ngono Piala Dunia. Jangankan Piala Dunia, ya, ISL saja barangkali kalau Arema bertanding ada aja yang judi kan gitu. Nah, ini teman-temannya bukan seperti itu. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu itu teman-temannya begitu, bukan seperti itu. Ya. Tapi teman-temannya, ya, akan turun kepada mereka, ya, yakni akan dikunjungi dari waktu ke waktu secara bertahap hingga menjelang ajal mereka oleh malaikat-malaikat. Panjenengan kedah yakin, panjenengan lagi, ya jelas yang mendampingnya adalah malaikat pencatat itu, ya, ada raqib dan atid itu kita harus yakin. Jangan catatan kita tuh jelek semua, rapotnya merah semua. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan rapot kita, ya, warnanya biru dan nilainya bagus. Itu harapan kita. Itu harus yakin, ya, harus yakin. Ya. Untuk apa malaikat-malaikat yang datang setiap saat dari waktu ke waktu mulai hidup ini sampai nanti menjelang ajal, ya, mereka datang sambil berkata,
kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah, janganlah kamu takut menghadapi masa depan. Ya, kamu akan baik-baik. Ya. Dan jangan kamu bersedih atas apa yang telah berlalu. Kalau kamu salah dulu, kamu sudah istighfar, sudah diampuni. Gitu ya. Nah, takut itu kan untuk yang akan datang. Sedih itu ya, untuk apa yang sudah kita lakukan susah. Karena apa? Ya dulu mungkin pernah berbuat maksiat, tapi dia sudah yakin bertobat, ya mohon ampun pada Allah. Kata malaikat, nggak usah susah. Ya. Wa absyiru, dan bergembiralah. Ya. Ya, kalau sudah tidak takut, tidak sedih, ya lawannya mesti gembira. Dan janganlah ya kamu bergembira karena apa? Akan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah ya, melalui Rasulnya kepada kamu ya. Rasul itu kan gitu ya, memberi kabar gembira. Kalau beriman beramal soleh, yadkhulunal jannata, saya akan masuk surga. Ini sudah, kita harus yakin kebenaran apa yang dibawakan Rasul. Karena Rasul itu menurut ilmu tauhid itu mesti sidik, ya, tidak goroh. Gitu ya. Rasul itu tidak goroh. Kalau manusia goroh, ada yang gorohnya sedikit, ada gorohnya banyak. Ya, tadi malam itu ada tayangan televisi itu, ya. Itu apa ya? Ahli-ahli hukum di Jakarta ya, klub ya, itu katanya mustahil ya kalau advokat itu nggak pernah menyuap, katanya begitu ya, entah besar atau kecil, entah kliennya itu saya bisa ditangguhkan penahanannya atau saya lancar bisa mengunjungi, itu banyak sedikit mesti memberi suap gitu ya. Ya, orang jujur. Jadi hampir tidak ada katanya pengacara itu yang tidak pernah nyogok gitu ya. Ya, mudah-mudahan aja kalau dia sadar, mungkin mohon ampun gitu ya. Ya, suapan sejenis korupsi kecil gitu ya. Karena itu bukan masuk pada uang negara, tapi masuk pada oknum. Ya, setelah para malaikat itu menenangkan kaum beriman, ojo susah, ojo wedi. Ya. Gusti Allah janjekno sira kabeh swarga. Ya, para malaikat itu melanjutkan guna menunjukkan hubungan keakraban mereka. Ya. Setiap orang memberi, ya, infak entah kepada siapa, orang yang enggak makan, orang yang lapar, atau mungkin juga untuk pembangunan ya, untuk pembangunan itu selalu ya, mendoakan orang yang dermawan ya, ikti ulamu fiqin ya, orang yang infak ganti ya. Ya, Allah gantilah orang berinfak itu, ganti. Sebaliknya, ya orang yang bakhil, ya, itu didoakan malaikat talafan, ya, rezekinya itu jadi rusak. Gitu. Ini berdoa, padahal malaikat itu kan layak sunallah, tidak pernah maksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, selalu melaksanakan perintah Allah. Jadi doa malaikat itu jauh lebih gampang dikabulkan dari doa orang, apalagi ahli maksiat. Itu doanya malaikat ya. Bahkan malaikat yang memberi jaminan, mereka berkata, kamilah atas perintah ya, dan izin Allah menjadi pelindung-pelindung kamu ya. Yang melindungi secara umum itu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi malaikat disuruh oleh Allah menjadi wakil Allah ya, melindungi yang khusus-khusus itu ya, orang-orang yang dekat ya. Menjadi
pelindung kamu, kata malaikat, yang sangat dekat kepada kamu. Ya. Dan selalu siap menolong dan membantu kamu dalam kehidupan dunia dan demikian juga di akhirat. Ini kata-kata malaikat ya, yang dimasukkan di dalam ayat Al-Quran sebagai jaminan. Dan yakinlah ya bahwa bagi kamu di sana ya, nanti di surga sudah ditegaskan kan ya. Karena iman dan istiqomah tadi sudah disediakan di sana di surga. Apa yang kamu inginkan dari berbagai macam kenikmatan. Ya, hanya mungkin para ulama itu berbeda ya. Kenikmatan di surga itu apa? Apakah makan minum? Bisa juga makan minum. Ya. Tapi makan minumnya tidak seperti makan minum di dunia. Ya, makan minum di dunia itu kalau misalnya senang soto ya, 2 hari soto terus-terusan belenger. Ya. Misalnya suka makan duren gitu ya. Ya, terlalu banyak bisa jadi sakit. Ya, apa semacam itu ya. Tapi kalau mungkin makanan, ya makanan yang tidak seperti sifatnya makan di dunia, walaupun dimakan, ya tetap saja tidak ada rasa belengernya, tetap nikmat saja. Gitu ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa kenikmatan itu kenikmatan rohani, ada yang mengatakan ulama itu semacam itu. Kalau rohani itu tidak pernah ada belengernya. Ya. Kenikmatan ilmu itu makin banyak ilmunya itu tidak pernah belenger gitu ya. Ya, orang yang ibadah, kenikmatan ibadah juga tidak ada belengernya. Yang sudah menikmati, yang belum menikmati ibadah itu dianggap ngebot-boti juga masih ada. Jadi kelas-kelasnya masih bawah, ngerasa ibadah itu memberatkan. Tapi orang yang sudah tingkat atas ibadah, karena ketemu dengan Allah itu kenikmatan yang selalu diharapkan setiap waktu. Ya, ya orang yang mukmin kan juga berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ya, dan bagi kamu juga di sana nanti di surga apa yang kamu minta, matad'un. Ya. Nuzulan ya, itu sebagai hidangan pendahuluan bagi kamu ya. Hidangan pendahuluan, enggak tahu kalau pesta itu mungkin semacam sopnya dulu gitu ya. Sebenarnya masih sangat banyak anugerah lainnya. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Ya kita doa kita kan selalu begitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu kita ikuti dengan perilaku kita, amalan-amalan kita. Jangan lisannya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah tapi aras-arasen gak gelem nyambut gawe, itu ya enggak betul. Ya. Wa fil akhirati hasanah, ingin ya bahagia di akhirat gak gelem ibadah, itu ya salah banget kan gitu ya. Ya waqina adzabannar, minta perlindungan dari neraka, kok pekerjaannya maksiat terus, ini enggak pas, enggak cocok ya. Jadi antara ucapan dengan perilaku harus disesuaikan, adem-adem ya, supaya enggak adem ya pakai baju ya, adem-adem kok malah buka baju ya. Hanya nggak tahu ya, kalau melihat di Afrika Selatan sana itu mungkin hawanya itu cepet-cepet ganti barangkali ya. Pertandingan siang atau malam kemarin orangnya bloder, nggak pakai baju ya. Padahal kalau pertandingan yang kak sore itu kan salju turun gitu ya. Ya saya melihat di televisi saja itu kan. Ya, antara Portugal dengan Korea Utara yang dimenangkan Portugal berapa 7-0.
Itu kan ada salju itu. Ya. Jadi harus sesuai antara ucapan kita dengan hati kita, dengan kelakuan kita harus sesuai. Ya, kita agak uraikan sedikit ya, saya hanya sampai ayat ini saja. Kalimah Rabbunallah. Ya, Rabbuna ya, Tuhan kami Allah, mengandung pengkhususan. Ya, kampanye pengkhususannya hanya Allah Tuhan kami, sehingga dia diterjemahkan Tuhan kami hanyalah Allah. Seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, ada harfun nafyin dan harful istisna, itu yufidul qasra, hanya ya, tidak ada yang lain selain Allah. Pengkhususan itu di sini ya, di sini ya, karena bentuk makrifat ya dari kedua kata itu. Kalau Rabbun itu nakirah, tapi Rabbuna itu makrifat, Tuhan kami. Allah juga makrifat, ya dua makrifat menunjukkan kekhususan. Tuhan kami hanya Allah. Ya, itu harus terpaku di dalam diri kita. Ya, tidak ada yang lain yang disembah, tidak ada yang lain yang dimintai pertolongan. Ya, kata-kata summa ya, summastaqamu mengisyaratkan kelangsungan serta kemantapan istiqomah itu dalam waktu yang lama, berkelanjutan. Begitu mengucapkan syahadatain, apa yang diperintahkan oleh Allah dipelajari dan dilaksanakan. Ya, belajar sholat, kemudian sholat terus ya. Belajar puasa, ilmunya puasa ya, sejak tahu itu dilaksanakan terus ya. Apa yang batalkan dihindari ya. Ajaran tentang berkeluarga sebagai suami, barangkali kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak dilaksanakan terus ya. Sebagai seorang istri juga begitu ya, ketaatan pada suami dan juga mengasuh anak-anak, itu namanya istiqomah. Terus berlanjut, nggak dok nyengen ya. Nggak esok dele sore tempe. Kadang-kadang ada orang begitu, semoyo ya, dinteni gak teko ya. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Kita harus hati-hati ya. Oleh karena itu kita jangan terlalu banyak janji ya, apalagi kira-kira janji itu nggak bisa kita laksanakan. Bilang saja kalau punya hutang belum bisa nyaur, ya kenyataanku kayak ini, durung ono duit sing kanggo nyaur, tapi atiku kepingin nyaur, sak wayah-wayah teko tak sahur. Itu betul-betul ya, sak wayah-wayah teko tak sahur. Jangan janji sesuk, seminggu meneh, sebulan meneh diparani. Nah, itu kadang-kadang lalu menimbulkan permusuhan antara orang yang ngagih dengan yang ditagih. Ya, bukannya berarti bahwa istiqomah terus baru terjadi setelah berlangsungnya waktu yang lama dari ucapan mereka ya. Begitu diucapkan ya, kalau perlu ilmu belajar kemudian dilaksanakan. Bisa juga kata summastaqamu mengisyaratkan tinggi dan pentingnya istiqomah dibandingkan dengan sekedar ucapan Rabbunallah. Istiqomah itu ada ungkapan apa hadis itu lebih tinggi daripada karomah ya. Karomah itu dimiliki oleh para aulia, tapi istiqomah ya, ini tingkatnya lebih tinggi dari karomah ya. Karomah itu diberikan oleh Allah pada aulia. Nah, kita ini karomah aja tidak ya, hanya berusaha bagaimana beristiqomah. Apa yang mampu kita laksanakan, itu terus kita laksanakan. Seduluran sing apik harus dijaga supaya seduluran tetap bagus gitu ya.
Walaupun mungkin ada kerikil-kerikil yang kadang-kadang ganggu, tapi kita usahakan ya. Silaturahim tetap baik ya. Ya. Terutama dalam bulan-bulan yang semacam ini, itu kita menghubungi saudara itu baik sekali. Ya. Sebab menghadapi Ramadan nanti itu kita usahakan ya, hati-hati yang ada tidak enak pada orang lain itu kita bersihkan ya, sehingga Ramadan kita, puasa kita dalam bulan Ramadan betul-betul puasa yang diidealkan ya, menurut ukuran agama kita. So'imu Ramadan, orang puasa Ramadan yang benar-benar ya, kualitasnya paling bagus, itu swarga, itu mengharapkan orang yang semacam itu ya. Di samping orang yang selalu membaca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu surga itu juga merindukan orang yang semacam itu. Lah kita ini kan belajar, apakah sudah sampai tingkat surga itu merindukan kita, wallahu a'lam. Tapi kita ikhtiar untuk makin dekat dengan janji Allah yang disampaikan malaikat tadi. Kita sering ketemu dengan kalimat istiqomah ya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya istiqomah itu ya? Di sini sedikit dijelaskan. Ini terambil dari kata-kata qoma yang pada mulanya berarti lurus ya, tidak mencong ya. Siratal mustaqim kan jalan yang lurus ya. Jalan lurus itu mesti paling cedek, paling dekat. Ya, kita menuju ke jalan itu kalau lurus itu lebih dekat daripada kita belok-belok. Kata istiqomah ya, itu masdar, fi'ilnya istaqoma yastaqimu, kemudian dipahami dalam arti konsisten, setia melaksanakan apa yang diucapkan. Aku gak gelem goroh misalnya, ya betul-betul gak mau goroh. Ya ini kan kunci ya, temen gak goroh itu kunci kepada kebaikan. Hadis Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Teman jujur itu membawa seseorang pada perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tidak akan orang jujur itu mengatakan berbuat yang jelek. Saya ditakoni kamu apa? Udu. Tidak. Orang jujur ya kalau terpaksa udu misalnya ya kan akhirnya nggak mau. Ya Nabi ada satu peristiwa itu orang cerita sudah amalannya sudah maksiatnya sudah banyak. Kemudian menghadap Nabi ingin masuk Islam. Ya Nabi hanya katakan aja. Ya. So bersyahadat, sumastaqim, kemudian istiqomahlah dengan keyakinanmu, ya jangan dusta Nabi. Itu saja. Orang-orang ini orang yang seperti yang biasanya ngelakoni macam-macam, ya apa ya sesuk nek kakek Nabi ditakoni apa kamu sik ngombe. Ya. Jadi dia khawatir ditakoni itu lalu berhenti, tidak melakukan amalan-amalan yang berupa maksiat gitu ya. Ya Sufyan As-Saqafi bermohon ya, ini seorang sahabat kepada Nabi Muhammad untuk diberi jawaban yang menyeluruh tentang Islam, hingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Ya, singkat padat kira-kira begitu ya. Dalam bahasa agama Jawami'ul Kalim. Ya ucapan Nabi sedikit tapi isinya mencakup. Ya, jawab beliau tadi makna
maknanya sudah saya sampaikan. Qul amantu billah tsumastaqim. Ya. Itu jawaban Nabi adalah Sufyan As-Saqafi. Sufyan dari Bani Saqif gitu ya. Ucapkanlah aku beriman pada Allah, kemudian konsisten ya. Istiqomah tadi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan itu menandai tulusnya hati dan lurusnya keyakinan. Ya. Orang itu kalau hatinya bengkok, ucapannya ya bengkok. Ya, kalau hatinya lurus, ucapannya juga lurus. Jadi nilai orang itu rodok gampang. Dari bergaul dari sehari-hari ini, ya apa yang diucapkan nampaknya dilakukan ya perilakunya sehari-hari semacam itu. Ada orang yang ngomong tapi kelakuannya nggak podo karo kelakuane. Ya. Jadi ucapan orang-orang baik itu mencerminkan ya, hati orang tersebut. Ya, huruf sin ya. Koma jadi istaqoma dan huruf ta. Ya. Para ulama mengartikan wujud dari kesungguh-sungguhan. Ya, misalnya ghafaro jadi istaghfaro ya. Amila istakmala. Ada juga yang memahami permohonan seperti ghafara itu memberi ampun, istaghfaro minta ampun gitu ya. Ya, bahasa ini konsisten tadi istiqomah ya dalam kepercayaan tentang keesaan Allah serta pengamalan konsekuensinya sehingga datangnya ajal. Ya. Ada orang-orang itu baik, kemudian menjelang ajal dia berubah. Ya, dalam cerita itu kan ada seorang yang muridnya banyak, tergoda wiritan, digoda setan. Sampai anda kepingin wirid kuat, jajal ngombe yo, pakai doping, pakai sabu-sabu. Ya, itu kan ada godaan setan. Ya, zaman sekarang kan doping itu sabu-sabu dan lainnya. Ya, setelah dia teler, digoda misalnya dengan wanita cantik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya kamu bisa saya tolong kata setan, tapi kamu harus mengikuti saya. Ya, akhirnya jadi hamba setan. Gitu. Itu kalau tidak hati-hati. Ya, yang selama ini jelek tidak mustahil Allah itu memberi petunjuk orang ini jadi baik. Ya, contohnya ada orang madhab rahib gitu ya. Saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau bertobat kata rahib. Wah, itu nggak ada jalannya. Ya, rahibnya dibunuh lengkap 100 orang. Ya. Dia berjalan terus mencari ya, seorang mungkin alim. Ya. Setelah kamu berjalan ke arah sana, ini digambarkan seperti barang yang nampak, gitu ya. Hakikatnya ini adalah perubahan hati. Kalau orang mau bertobat betul, itu jalannya itu masih ada selama malam yughorgir ya, sebelum roh itu ada di tenggorokan. Kesempatan masih banyak. Wasari'u, tapi cepat-cepat gitu ya. Ya belum sampai ke tempat yang tuju kan orang ini mati. Ya. Dalam cerita sering itu kita dengar, kita ulang aja supaya kita tidak putus asa untuk bertobat, mengharapkan ampunan Allah. Kan rebutan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan orang ini masuk neraka bagian malaikat azab atau masuk surga bagian malaikat rahmat. Ya. Runding-runding diukur, ya, diukur jarak antara dia tempat yang ditinggalkan dengan yang dituju itu mana yang dekat. Ternyata lebih dekat dengan tempat yang dituju. Ini bagian malaikat rahmat. Itu digambarkan secara material seperti itu. Sebenarnya itu hati. Kalau orang itu walaupun mungkin 20 tahun, 30 tahun dia ahli maksiat, tapi beberapa bulan dia tobat dengan tobat nasuha,
walaupun itu pendek, hatinya berubah total. Asalnya abu-abu dan sebagainya jadi putih, itu bisa saja orang itu jadi orang baik yang husnul khotimah. Ya, walaupun itu mungkin langka. Ya. Sebab orang yang dari jelek ke baik itu godaannya banyak sekali. Ya, tukang main ingin berhenti dengan ya mainnya itu, judinya, teman-temannya selalu ngajak. Ya, orang yang asalnya kecanduan sabu-sabu, entah itu dia pengguna atau pengedar, diiming-imingin terus. Mosok lali awakmu nikmati nyedot sabu-sabu. Itu selalu godaan begitu. Ya, jadi kalau dia niat harus meninggalkan lingkungan lamanya ke lingkungan yang baru. Ya, jadi konsistensi, istiqomah, percaya pada Allah setelah pengamalan, ya, segala amalan-amalan hingga datangnya ajal. Ya, jangan tergoda lagi. Ini memerlukan taufik dan bantuan Allah. Gitu kan. Ya, dengan kekuatan sendiri itu seolah-olah mustahil karena godaan kuat dari kiri kanan itu. Ini kalau Allah memberikan taufik, insya Allah orang itu bisa husnul khotimah. Ya, karena ayat itu, ya, ayat di atas menggunakan kata summa dan permohonan agar kepercayaan tersebut terus terpelihara. Ya, diopeni terus, ya, zikir pada Allah. Allah itu Sami, Allah itu Basir, Allah itu Ghafur, Allah itu Dzul Intiqam. Itu selalu terbayang. Kalau saya salah, nanti saya akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Itu ingat terus. Ya, sama sekali tidak mensekutukan Allah, ya. Ya, dengan berbagai macam Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, berhala, malaikat, bintang dan lain, ibadah pun tidak dilakukan karena riya, ben didelok wong, tidak begitu. Didelok wong gak didelok wong tetap ibadah. Ya, bahkan selalu beramal sesuai dengan yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menjauh yang dilarang itu dalam jangka waktu yang lama juga. Ya, itu artinya istiqomah sampai datang ajal. Ya, sampai datang ajal. Ya, kalau kesleo, kepleset setitik, ya, saat-saat akhir hidup ini bisa celaka. Ya, sementara itu para ulama memahami turunnya malaikat itu terjadi pada saat kiamat, yakni ketika para pendurhaka digiring ke neraka. Kaum mukminin dikunjungi oleh malaikat untuk menyampaikan berita gembira ini. Ya, ini menurut mereka dikuatkan oleh penggalan potongan ayat akhir 30, ya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya, maksudnya telah dijanjikan sewaktu kamu hidup di dunia. Ya. Janji Allah kan banyak. Siapa beriman, beramal soleh akan dimasukkan surga, itu banyak sekali ayat-ayat yang begitu. Kata nuzulan, ya, nazala dan zilu, ya, digunakan dalam arti hidangan pendahuluan. Ya, layaknya hidangan selamat datang. Tentu saja hidangan sesudahnya jauh lebih banyak. Ya, ini bukan hidangan pokok. Ya, apa terserah, ya, apa dikasih. Ya, kalau makanan tuh yang tapi sudah dekat itu sup, biasanya makan pendahuluan. Mungkin suku-suku bangsa-bangsa tertentu punya cara yang lain. Kalau tamu barangkali disuruh makan sirih. Ya, itu penghormatan, ya, antara suku-suku itu, ya. Ya, sesudah itu nanti ada hidangan-hidangan yang besar lagi. Ditutupnya ayat di atas dengan sifat Ghafur, ya, Maha memberi ampun, ya, mengisyaratkan anugerah Allah kepada mereka, dan bahwa sebenarnya cukup banyak kekurangan dan dosa mereka yang diampuni oleh Allah. Ya, kita ini
Sudah ditetapkan. Ya kullu bani Adam khata'un. Semua manusia, anaknya keturunan Nabi Adam, laki perempuan itu tukang bikin salah. Ya. Tapi karena Allah Ghafur, kesalahan itu lalu diampuni. Jadi jangan mengaku gak bersalah, itu seharusnya tidak cocok dengan apa yang dikatakan Rasul. Setiap saat kita bikin salah. Salah pada Allah, ya, dosa, salah pada makhluknya, pada manusia, pada binatang dan sebagainya. Kita harus sadar semacam itu. Sedang penyebutan sifat Rahim mengisyaratkan limpahan rahmat Allah kepada kaum beriman. Ya. Rahmat Allah sangat luas. Ya, perlu digarisbawahi. Malaikat-malaikat dimaksud bukanlah malaikat pengawas manusia dalam kehidupan dunia ini, ya, bukan malaikat raqib dan atid atau malaikat pembawa rezeki. Ya, tetapi malaikat khusus yang ditugaskan Allah mendukung dan menemani kaum beriman. Ya, jadi ada petugas khusus yang menyambut bapak ibu yang kokoh imannya dan istiqomah di dalam melaksanakan iman itu. Ya, mudah-mudahan dari sedikit ke sedikit ya iman kita makin mantap, istiqomah kita makin langgeng, sehingga kita nanti akan dijemput oleh malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah menjemput kita nanti ya. Ya, kita masih mengalami alam dunia, nanti alam barzakh, baru alam akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.